Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Beberapa dosa, bahkan setelah bertobat dan mencoba menebusnya, tidak akan pernah benar-benar diampuni oleh dunia. Aku pernah menjadi sahabat terbaik dari perempuan yang kini tak sanggup menatapku. Namanya Rani. Kami bertemu saat kuliah, lalu bersama-sama membangun bisnis butik kecil-kecilan dari nol. Ia pandai menggambar desain, aku pandai memasarkan. Kami saling melengkapi, bahkan saat aku kehilangan pekerjaan, dia menawariku tinggal di rumahnya. Rani punya segalanya yang aku kagumi. Suami yang baik, anak yang lucu, rumah yang hangat. Aku pikir saat itu aku hanya sedang numpang lewat di kebahagiaannya. Tapi nyatanya aku tinggal terlalu lama dan perasaanku tersesat terlalu jauh. Aku tak tahu pasti kapan tepatnya hatiku mulai goyah. Mungkin saat Dimas, suami Rani, sering mengantarku belanja bahan, membantu angkat-angkat stok, bahkan menemaniku makan malam saat Rani sibuk mengurus pesanan. Dia ramah, terlalu ramah, dan aku terlalu lelah dengan kesepian yang tak ku kenal arahnya. Awalnya aku menyalahkan situasi, lalu aku mulai menyalahkan hati. Tapi pada akhirnya, aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Karena saat aku sadar bahwa perasaan ini salah, aku tidak mundur. Aku diam, aku biarkan semuanya tumbuh, meski tahu tumbuhan ini sedang merambat ke tembok rumah orang. Hubungan itu akhirnya terkuak, tidak dengan teriakan, tidak dengan drama, hanya sunyi dan mata Rani yang tak berkedip saat ia membaca pesan singkat yang tak sengaja kubiarkan terbuka di meja. Setelah itu, aku pergi dan semua berubah jadi puing. Bertahun-tahun berlalu, dan sekarang, aku adalah istri sah dari Dimas, dan ibu sambung dari dua anak-anak yang dulunya memanggilku tante. Ironis ya, aku hidup di rumah yang dulu hanya aku lewati. Duduk di meja makan yang dulu tempat kami bertiga bercanda. Tapi kursi di seberangku kini kosong, tempat Rani dulu duduk, dan kini tak tergantikan oleh siapapun. Aku tidak pernah mencoba meniru Rani, tidak pernah mencoba merebut tempatnya di hati anak-anak. Tapi tetap saja, dunia seolah menuduhku begitu. Di luar sana, orang-orang memanggilku dengan banyak nama, yaitu orang ketiga. Mereka tidak tahu betapa keras aku mencoba menjadi lebih baik, betapa aku berdamai setiap hari dengan bayangan masa lalu yang terus mengetuk di malam sepi. Anak-anak Dimas tumbuh baik, mereka sopan padaku, bahkan sesekali memeluk dan mengucapkan terima kasih atas makan malam atau hadiah kecil. Tapi aku tahu, dalam hati mereka ada ruang kosong yang bukan milikku, dan aku tidak pernah ingin mengisinya dengan paksa. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku ada, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menjaga. Ketika anak sulung Dimas wisuda, aku datang diam-diam, duduk di baris belakang, melihat dari kejauhan saat ia memeluk ibunya dan berfoto bersama. Aku ikut bahagia, tapi entah kenapa ada perih yang tak bisa kujelaskan di dada. Rani masih anggun, masih segar, masih seperti perempuan hebat yang dulu menolongku saat aku hampir menyerah pada hidup. Kami tak bicara, bahkan tidak menatap, tapi kehadirannya seperti cermin, mengingatkanku pada siapa aku dulunya, dan siapa aku sekarang. Kadang aku bertanya-tanya, apakah Rani membenciku, atau justru sudah memaafkan, tapi memilih untuk menghilang dari hidupku sepenuhnya. Yang jelas, aku tak berharap apa-apa, karena jika aku jadi dia, mungkin aku pun akan memilih untuk diam dan pergi. Sore ini, aku menyetrika seragam anak bungsu Dimas. Ia datang, memeluk dari belakang, dan bilang, "Bunda capek ya? Aku bantuin deh." Aku tersenyum meski mata ini panas. Pelukan anak itu adalah hadiah terbesar yang pernah kubayangkan dari hidup yang penuh cacat ini. Dan aku sadar, walaupun dunia belum bisa memaafkanku, aku akan terus mencoba menjadi layak. Bukan di mata orang-orang, tapi di mata anak-anak ini. Aku pernah menghancurkan, tapi sekarang aku ingin menjadi yang merawat, meski dosa itu tak pernah benar-benar lulus masa berlaku. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.